Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai video saya yang akan saya publish di channel YouTube ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anugrah Budi Wicaksono. Saya lulusan S1 Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Adisipto Yogyakarta yang sekarang sudah beralih nama menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisipto Yogyakarta. Berletak di Banguntapan Bantul, di komplek Akademi Angkatan Udara Blok O, Jalan Janti. Nah, sekarang saya juga sedang menempuh S2 Magister Teknik Mesin di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, dan saya sekarang sedang menyelesaikan tesis. Saya sudah semester 4. Untuk pekerjaan saya, ada beberapa pengalaman yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya pernah menjabat sebagai Quality Control Supervisor pada PT Techpack Asia atau Albea Indonesia Group di Karangawen, Demak, Jawa Tengah pada tahun 2020. Setelah itu saya pernah menjadi guru di SMK 3 Perguruan Cikini Jakarta pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Setelah itu saya pernah bekerja juga di PT Bina Niaga Multi Usaha, bergerak di usaha stainless steel di tahun 2021 sampai 2022, yaitu tepatnya April 2021 sampai dengan April 2022 kemarin. Saya menjabat juga sebagai Quality Control Officer. Saya mengurus untuk administrasi QC, administrasi dokumen pengiriman, dan juga untuk pengujian mechanical dan chemical material yang ada di laboratorium metalurgi PT Bina Niaga Multi Usaha. Nah, sekarang saya bekerja sebagai dosen teknik mesin Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berada di Sorong, Papua, mulai bulan Maret 2022 ini. Nah, di sini saya akan membagikan video saya yang sedang berdiskusi dengan teman saya, yaitu Reski Eko Bawono STMT, yaitu beliau adalah lulusan Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta, dan beliau juga salah satu founder untuk Move On Multimedia Studio ya di Tangerang tepatnya, dan juga salah satu pekerja juga di Ars Undagi Mediatek. Berikut videonya nanti akan dijelaskan bersama saya dengan beliau untuk 1 jam ke depan. Dan juga saya ingin menceritakan sedikit ya kenapa saya ingin membuat YouTube ini, karena saya berpikir ke depan bosannya media digital ini adalah salah satu media yang cukup baik untuk menyebarkan ilmu dengan konten-konten positif yang bisa memberikan ilmu pengetahuan atau skill atau knowledge untuk bidang technical. Saya ingin bagikan untuk bidang engineering, terutama di konversi energi, karena saya suka sekali dengan bidang teknik mesin ini, dan saya berharap ketika para melihat YouTube saya, mungkin ada dari bidang engineering juga yang punya YouTube atau sebagai YouTuber, bisa kita kolaborasi untuk podcast dan juga mungkin sharing-sharing terkait ilmu dan pembahasan material-material, konversi energi atau mekatronika atau bidang teknik mesin apapun, perancangan dan manufaktur. Itu sangat berguna dan saya tertarik juga, karena bagaimanapun dengan kita membagikan ilmu itu kita bisa mendapatkan pahala ya untuk kedepannya, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang tidak berkesempatan kuliah di teknik atau mungkin belum beruntung untuk berkuliah di teknik. Karena dengan channel YouTube ini kita bisa memberikan pengetahuan yang cukup untuk minimal orang-orang mengetahui basic dari technical. Dan juga rencana saya akan melanjutkan penelitian-penelitian di bidang konversi energi terbarukan, karena dengan begitu kita bisa menciptakan energi yang ramah lingkungan sebagai pengganti energi konvensional. Karena dengan energi konvensional sendiri itu bisa berdampak ke global warming, dan banyak dampak global warming yang cukup berbahaya. Salah satunya ya naiknya suhu bumi dan juga bisa mencairnya es di kutub utara. Dan ketika air es di kutub utara itu mencair, otomatis volume air laut akan bertambah. Dan ketika volume air laut bertambah, maka akan terjadi tsunami atau bencana alam dadakan, terutama di dataran-dataran rendah atau yang pinggir pantai juga itu akan terendam ya. Mungkin yang akan selamat hanya dataran tinggi. Namun kita bisa mencegahnya dengan menciptakan energi alternatif dan mengurangi efek gas rumah kaca. Karena dengan efek gas rumah kaca otomatis bisa mempertipis atau membuat lapisan ozon tipis dari waktu ke waktu. Dan dibutuhkan solusi energi pengganti dengan efisiensi yang mendekati energi konvensional namun tetap ramah lingkungan dan bisa diperbaharui dari waktu ke waktu dan tidak akan habis. Karena kalau kita mengandalkan hanya energi konvensional, contohnya energi fosil,
dan juga energi lain-lain, itu akan berdampak kepada anak dan cucu kita nanti. Mungkin kita bisa membahas, nanti akan saya membahas SEM, Scanning Electron Microscopy, yaitu metode untuk menguji material ya, struktur mikromaterial, baik itu juga bisa digunakan untuk spesimen tumbuhan dan lain-lain. Mungkin nanti akan lebih perjelas oleh beliau, yaitu Reski Eko Bawono STMT. Mohon diperiksa. Dari saya itu saja. Mari kita nikmati YouTube saya ini, video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, view, dan subscribe ya. Dan mungkin bisa dimohon bantu di share ke teman-teman agar bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, udah bisa. Udah bisa kan? Oke, silakan Bang, lanjut. Oke, nah jadi dari analisis itu kita ada analisis eksperimental, kita bisa dapat dua ya. Dia itu berupa analisis berupa empiris, nanti berupa rumus-rumus. Nah, kalau kita kan nggak pakai rumus nih. Yang rumus itu malah nanti yang pas waktu pengujian Vickers ya. Iya, microvickers ada rumusnya. Nah, ada rumusnya kan, ada inden, D1, D2, dan sebagainya ya. Nah, nanti kalau di sini kita cuma ngamatin beberapa perilaku dari struktur mikro dari aluminium, stainless steel ya, stainless steel. Ya, kemudian ketika dimasukkan di NaCl, dan yang kedua itu di dalam H2SO4. Nah, itu nanti ada untuk persamaan kimianya. Nah, persamaan kimianya juga nanti aku buatin. Nah, jadi di situ tuh unik ya, unik dalam artian di sini di larutan NaCl itu tuh sampai kering banget dan membentuk sebuah kerak. Nah, kalau misalkan, kalau pengamatanku ya, kemudian juga ketika di H2SO4 malah H2SO4-nya itu bertambah cairannya. Nah, kan secara teori kan kalau misalkan dua buah larutan dibiarkan di udara, nah itu kan menguap ya. Nah, iya, menguap. Betul. Nah, secara nggak langsung berarti untuk kedua cairan tersebut akan habis kan. Nah, malah di sini yang habis itu cuma di NaCl. Ya, tapi asam sulfatnya enggak ya, Bang ya? Bertambah. Nah, itu ada buktinya juga, bukti dalam artian bukti foto, berupa foto ya, berapa mili dan berapa milinya itu udah ada. Nah, jadi itu hipotesis Bang BW sementara apa, Bang? Kalau bertambah itu hipotesis ya, kita berbicara praduga sementara gitu. Iya, kalau dari aku sih, aku asumsi awal tuh H0 ya. H0 itu asumsi ketika dua buah cairan dibiarkan di udara dengan temperatur suhu ruangan. Nah, kemudian juga dengan tekanan 1 atm. Nah, itu dua buah cairan tersebut akan menguap. Nah, ternyata muncul hipotesa baru di mana H1 bernilai ketika salah satu cairan tersebut diuap, ketika keduanya itu diuapkan, tetapi hanya salah satu yang menguap secara signifikan, sedangkan yang satu lagi malah bertambah. Nah, itu sih. Jadi secara teori, secara hipotesa kita menolak H0 dan menerima H1 seperti itu. Oke. Nah, dan ini juga pengujiannya itu kita itu di 2 minggu dan 4 minggu ya untuk foto ya. Tetapi pada saat waktu pengujian struktur mikro kita hanya di 4 minggu. Nah, seperti itu. Oke. Karena yang pertama itu kita ngelihat dari SEM ya. Nah, SEM itu untuk kita melakukan sekali pengujian itu mahal banget. Nah, itu sih. Iya. Paham. Nah. Terus kemarin kan dari uji hardness juga yang bertambah keras itu malah yang itu ya, Bang, yang satunya yang NaCl kalau nggak salah tuh. Jadi HV-nya yang itu yang antara HV asam sulfat dengan raw material itu selisihnya sedikit, 176 dan 178, tapi yang NaCl malah 180. HV-nya bertambah. Berarti secara nggak langsung menambah kekerasan ya. Iya, jadi dari situ gap-nya udah ketahuan. Oh, dua cairan ini kita bisa analisis yang sangat berpengaruh yang NaCl untuk kekerasannya. Benar. Garam. Dan aku pun kan lihat untuk
korosi yang paling signifikan terjadi itu malah di NaCl, bukan di H2SO4. Iya, yang material yang abang kirim yang asam sulfat tuh nggak terlalu, cuman garis-garis, tapi kalau yang NaCl selain berkerak, dia pola korosinya kelihatan sekali di surface-nya, di permukaan gitu. Nah, berarti secara nggak langsung berarti kita udah bener nih, mulai dari prosedur, kemudian mulai dari hasil analisa. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita cuman untuk mengkombinasikan antara beberapa variabel tadi dengan beberapa parameter. Contoh misalkan kita tadi kan untuk dari segi waktu itu udah kelihatan tuh hasil secara fisik ya. Kemudian yang kedua, secara struktur mikro juga ternyata berpengaruh. Kemudian yang ketiga itu ketika kita melakukan pengujian terhadap hardness-nya, ternyata keluar juga hasil. Berarti kita udah ada 3 case di sini, 3 case. Nah, ini udah layak lah untuk kita jadikan tesis ya. Nah, iyalah, udah ada gap teorinya emang ya. Ya. Nah, di sini aku mau ngeliat lagi kalau misalkan ini masih sabar, foto-fotonya itu aku masih ada nggak? Simpan ya. Nah, oke. Nanti berarti kita jelasin tadi dulu aja deh. Nah, secara umum untuk SIM itu adalah scanning electron microscopy, itu kepanjangannya ya. Jadi kita itu SIM itu digunakan untuk proses analisis dari struktur mikro, morfologi dan karakteristik komposisi kimianya. Oke. Nah, di dalam SIM itu ada dua jenis mikroskop. Yang pertama itu secondary electron, yang kedua itu backscatter electron. Nah, yang biasa digunakan untuk melihat struktur mikro itu adalah kita lihat sebagai BSE. Sedangkan untuk secondary electron, nah itu kita gunakan untuk melihat morfologinya. Jadi morfologi itu untuk bentuk secara umumnya ya. Nah, yang paling berpengaruh itu BSE, backscatter electron. Nah, di sini kita melakukan perbesaran itu, coba aku lihat ya, kita melakukan perbesaran itu untuk di 3 titik ya, 3 titik berbeda. Nah, itu untuk perbesarannya itu 1000, 3000, sama 5000. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita juga kenapa rata-rata menggunakan SIM dibandingkan yang lain? Yang pertama itu ada sih lebih detailnya. Lebih detailnya itu aku lupa namanya. Dia itu lebih detail daripada SIM. Nah, itu yang kemarin. Ya. Nah, itu yang digunakan oleh ITB kemarin ya untuk melihat untuk struktur bakteri dan sebagainya. Nah, itu sangat-sangat detail dan biasanya itu pengujiannya itu harus ada mahasiswa dan dosen untuk partisipasi di dalamnya kayak gitu. Kalau SIM itu boleh seorang praktisi, boleh seorang mahasiswa dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, keuntungannya apa? Kita melihat dari SIM. Nah, kalau kita melihat di SIM itu, kita bisa mendapatkan struktur 3 dimensi. Yaitu kita bisa melihat untuk dari ada boundary-boundary-nya, kemudian ada gap-gap di situ juga ada, kemudian juga struktur mikronya bisa kelihatan. Nah, makanya kita menggunakan SIM. Tidak menggunakan optical microscope biasa. Nah, kayak gitu. Karena perbesaran kita itu bisa sampai 1000 kali, 5000 kali, dan bahkan 10.000 kali kemarin. Nah, bisa gitu. Nah, untuk SIM sendiri itu ada banyak banget komponennya. Nah, yang pertama itu kita sebut sebagai MAG ya. MAG itu artinya magnitude. Magnitude itu adalah besaran dari perbesaran. Jadi perbesarannya itu sampai berapa kali. Nah, depth of field itu adalah kedalaman bidang. Jadi kedalaman bidang itu dia itu kayak meja preparasi ya, meja preparasi kemudian dia dinaikkan atau diturunkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kita itu kemarin itu untuk besarnya dari depth atau WD ya. WD itu 10,1 mm. Nah, kayak gitu. Nanti ada kok nanti di penjelasan dari SIM-nya ada. Nanti aku masukin dalam pembahasan. Nah, oke. Nah, di sini
Jadi kegunaan dari SEM itu kita melihat di beberapa ada empat fitur yang ditawarkan oleh SEM ini. Yang pertama itu kita bisa melihat dari topografi. Kemudian yang kedua itu morfologi, yang ketiga itu komposisi, yang keempat itu informasi kristalografi. Nah, kalau misalkan komposisi itu namanya SEM strip EDS. Nah, jadi untuk melihat unsur-unsur senyawa dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita menggunakan gas kromografi ya, nah, kayak gitu. Jadi dari situ kita dapat nih untuk unsur dan senyawa yang ada terkandung di dalam material itu, kayak gitu. Nah, sama juga informasi kristalografi ini dia lebih detail lagi. Dia itu nanti sampai ke struktur-struktur atomnya, kayak gitu. Nah, tetapi pada SEM kita itu kita menggunakan dua fitur. Nah, topografi dan morfologi. Ya. Oke. Nah, kayak gini. Jadi keunggulan dari SEM itu ya banyak kayak gitu. Jadi kita bisa melihat struktur detailnya sampai skala nano ya. Ini skala nano nih. Nanometer. 100 nm nanometer. Nah, itu 2,9. Di sini ada pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan SEM? Nah, yang pertama itu karena kita untuk melihat struktur mikro itu untuk besarannya itu sangat-sangat kecil, sulit banget untuk dijangkau oleh optical microscope. Nah, kemudian yang kedua itu mikroskop optik memiliki batas resolusi 2000 Armstrong dengan memperbesar sudut visual melalui lensa optik. Nah, kayak gitu. Jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa kita harus memilih SEM dibandingkan optical microscope. Nah, nih, kalau misalkan kita bisa melihat dari detail dari mikroskop elektron atau SEM ya. Nah, jadi itu dia ada filamen, kemudian ada gelombang elektromagnetik juga di dalamnya. Nah, sehingga lebih detail. Nah, biasanya juga untuk mikroskop elektron itu atau SEM ini dia itu hampir sama seperti TV. Jadi istilahnya ada filamen-filamen. Jadi TV-nya itu TV tabung ya, bukan TV LED ya. Karena kalau misalkan TV tabung itu dia masih ada filamen-filamen khusus di dalamnya. Nah, kayak gitu. Dia itu juga filamen ini berfungsi sebagai untuk detektor seperti kamera untuk menghasilkan gambar. Nah, kayak gitu. Kemudian juga ya ada beberapa fitur-fitur unik lah kalau misalkan dari SEM itu. Nah, oke, kita yang pertama itu udah belajar mengenai, kemudian kita udah tahu itu yang pertama itu secondary electron, yang kedua itu adalah back sebagai untuk morfologi itu hanya di mikronya itu lebih kepada BSA atau backscatter electron seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut lagi? Nanti misalnya nih ditanyakan ya Bang, kalau di sidang nih, kalau memang detail SEM itu kurang dari AFM atau di bawahnya AFM itu, kenapa kamu menggunakan metode ini, kenapa nggak menggunakan AFM? Pasti digituin. Kalau misalnya mau lebih tahu ke dalam gitu. Oke, kalau misalkan kita menggunakan AFM, itu terkendala cuma satu di alat yang pertama ya. Karena untuk AFM itu kita itu mengajukan, karena di Tangerang ini juga kita nggak ada AFM. Nah, sedangkan untuk AFM itu alatnya itu betul sungguh sangat mahal. Jadi BRIN aja itu kayaknya sampai sekarang belum ada AFM. Nah, iya. Jadi betul-betul kayaknya kita betul butuh waktu dan effort. Tapi kalau misalkan untuk kita bandingkan secara detail, nah kita bisa dapatkan hasil yang detail di AFM. Tapi sih kita menangnya ini Mas, dari jurnal-jurnal kan mereka hanya nguji HV ya. Kita benar, di SEM yang kita ngacu-ngacu referensi pustaka kita aja
mereka kadang cuman pakai satu cairan, cuman mereka variasikan waktu. Kita aja udah pakai cairan Benar. 2 cairan. Udah 2 cairan, kemudian kita menggunakan juga SEM. Nah, bisa melihat struktur mikro secara detail. Dan kebanyakan kan kalau jurnal-jurnal kan melihat untuk morfologinya kan, morfologi dari suatu material hingga sampai ke komposisi dari material itu sendiri. Nah, kalau kita kan udah sampai. Nah, kemudian kita ditambah lagi dengan tadi pengujian HV. Nah, pengujian HV itu ya betul-betul ya membantu banget lah untuk melihat laju korosi antara menggunakan H2SO4 atau menggunakan yang kedua itu NaCl. Ternyata kekerasannya bertambah yang menggunakan NaCl ya Bang. Benar, nah sesuai sama teori karena memang di situ ada boundary dan penambahan untuk apa ya istilahnya, dia itu nambah untuk unsur kimianya di situ. Terus Bang, nanti kan itu hasil uji HV-nya udah hitungan average-nya udah keluar. Apakah perlu kita buat Excel-nya untuk perhitungan rumusnya itu Bang? Menurut Abang wajib, itu wajib. Jadi nanti di bab 3 itu kita itu nanti ada penambahan di yang pertama itu hasil perhitungan ya. Karena hasil perhitungan atau mungkin nanti di bab 4 juga bisa karena hasil kan langsung hasil. Kemudian untuk tahapan-tahapan penelitian mungkin kita akan berikan di bab 3 kayak gitu. Nah, soalnya kita buat ngecek ya dengan hitungan rumus apakah alat sesuai dengan microsnya ya sesuai atau enggak. Makanya kan itu dari kemarin aku sengaja 3 titik Bang, karena memang kalau di perusahaanku biasanya nguji HV 3 titik supaya tahu antara kekerasan permukaan sisi sini sama sisi samping ini sama atau enggak. Makanya kita ambil average-nya. Iya, benar. Karena memang biasanya itu kayak tadi SM kita tuh 3 titik berbeda. Nah, dengan 3 buah jenis perbesaran yang berbeda pula seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu sih paling kalau misalkan dari aku ya. Nah, sama ini sih. Nanti kalau misalkan sidang kayaknya nanti belajar intens mengenai rumus senyawa kimia. Oh iya, laju korosi ya. Gimana iya, karena nanti itu kita itu menguraikan untuk struktur kimianya. Jadi istilahnya kenapa sih ternyata ada kaitannya. Jadi ada kaitannya kenapa ketika NaCl dicampur dengan H2O itu dia kenapa dia bisa menguap dan kenapa ketika H2SO4 ketika ditambah H2O malah dia bertambah untuk segi cairannya. Nah, itu juga tuh. Nah, jadi ya salah satu faktor untuk penambah lah nanti untuk tesis. Oke. Yang penting kan Abang belum keluar negeri ini. Belum. Bahaya udah ke Malai kan gawat ini. Iya, malah aku juga submit ini di Universitas Pertahanan nanti bulan April. Oke, ya nggak apa-apa. S3-nya apa emang di sana, Bang? S3-nya itu aku lebih kepada teknik mesin sih nanti, sama teknik mesin. Tapi nanti itu dia S3-nya itu cuma 2 tahun. Oh, ekstensi atau accelerate ya? Iya, accelerate. Ya. Jadi Abang semester 1 memang udah kan dituntut ya kalau dokter tuh harus sudah ada kerangka proposal penelitian kan ya? Benar. Sebelum masuk nanti udah dapat dulu. Makanya ya kalau misalkan kau di situ juga nggak masalah untuk S3 kan? Ya lumayan 2 tahun ya Bang. Iya, dan itu kita dipastikan ngajar di kampus itu juga, dan kemudian juga kita dapat uang saku setiap bulannya. Oh, jadi udah aman, jadi pasti jadi dosen gitu ya Bang ya? Nggak usah nyari-nyari lagi ya? Benar, makan, kemudian mes juga udah di situ. Ya, jadi ya enak lah. Di Bogor ya Bang ya? Iya, di Bogor. Kau nggak ada cita-cita untuk itu, masuk sana? Ya boleh lah, nanti sharing sama Bang BW dulu lah. Ini saya ngelarin S2 dulu intinya. Sambil prepare TOEFL juga kan, malu nanti seorang dokter bahasa Inggrisnya masih intermediate kan. Paling nggak aku naik. Berapa TOEFL-mu? 450. Oh, 450 ya tambahin sih. Kalau aku kemarin ya sederhana lah. 550 gitu. Ya itu aja sih, nanti ya PR-nya cuma 1 sih. Kalau dari aku sih udah dapat semua ini. Maksudnya
tinggal khususan aja di bab 4-nya kan. Makanya cuma itu aja sih kalau dari aku, cuman ngasih yang saat ini berjalan itu nanti kalau dari aku cuman ngasih teorinya yang saat ini ya. Nanti pas waktu udah aku submit di bab 4, nah itu kita Zoom meeting lagi untuk membahas bab 1 sampai dengan bab 4 itu sendiri. Oh iya, total ya Bang ya. Nanti baru ntar bab 5 pas ending mau persiapan sidang sekalian, maksudnya kan tadi secara cairan kita pakai medium korosif, secara teori berbanding lurus dengan dengan hardness-nya bertambah. Untungnya relate NaCl. Dan raw material sama asam sulfat kan hanya selisih 2 poin tuh Bang. Yang raw material 176 apa 178, yang H2SO4 176 gitu. Jadi nggak perbedaan jauh. Nggak terlalu signifikan. Makanya itu sih, makanya kalau untuk sekarang ya paling kita bahas tentang SEM sebagai. Nah, aku mau ngasih tahu nih untuk ngasih penjelasan mengenai SEM itu sendiri. Nah, ya. Nah, ini kita masuk ke backscatter elektron ya. Backscatter elektron. Nah, backscatter elektron itu seperti yang aku bilang tadi, kita itu lebih kepada struktur mikronya ya. Nah, ada waduh, bersin. Jadi di H2SO4 dengan alhamdulillah. Nah, ini untuk melihat struktur mikro di H2SO4, kemudian di sini dengan perbesaran 1000. Nah, kemudian yang kedua ini perbesaran 3000 dan ini perbesaran 5000. Nah, belum kalau geser, di sini belum geser ya? Iya. Oke, coba ya. Plus stop dulu. Sharing screen. Nah, kelihatan? Masih loading. Oke. Ya, oke sekarang udah. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini perbesaran 1000, perbesaran 3000, dan perbesaran 5000. Belum geser. Nah, ini udah geser. Kayak lemot gitu, kayak gimana gitu Bang tadi. Coba pelan-pelan. Oke. Ini yang 5000 yang di layar. Oke. Ini 1000, 5000. 1000, 3000. Belum. Oke. Nah, ini 3000. Nah, 5000 ya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di sini itu ini keterangannya ini untuk elektron ya. Untuk elektron di sini dia menggunakan elektronnya 12,5 kilovolt. Nah, kemudian untuk perbesaran dari magnitude MAG tadi ini adalah 1000 kali. Nah, untuk pressure-nya itu adalah 70 Pascal. 70. Oke. Kemudian untuk jaraknya itu WD-nya itu 10,1 mm. Nah, kemudian untuk spotnya itu dia itu di 3,0. Kemudian untuk di panjang gelombang yang digunakan adalah 40 mikrometer. Mikron. Ini panjang gelombang ya. Nah, di sini ada yang menarik juga nih ternyata pas waktu hasil eksperimental. Nah, dia ini ada 2 bahan ya. Yang pertama itu kita kenal sebagai konduktif. Nah, kemudian yang kedua itu dia itu material biasa seperti logam. Nah, konduktif sama yang bukan ini yang bedakan adalah dia ini bisa di low vacuum sama di high vacuum. Nah, punyamu ini di high vacuum, seharusnya kan di high vacuum ya. Nah, tetapi di high vacuum itu dia tidak terbaca sama sekali untuk struktur mikronya. Nah, keren kan? Ada kejadian unik. Nah, karena di sini kita untuk melihat yang namanya struktur mikro, kecuali kita melihat untuk analisis tegang cacat struktur. Nah, itu bisa kita pakai untuk konduktif. Nah, itu di high pressure kayak gitu. Nah, untuk yang bukan bahan konduktif itu dia itu biasa menggunakan low vacuum. Low vacuum itu berkisar dari 60 sampai dengan 70 Pascal ya.
high vacuum itu nanti aku belum tahu, nanti ada penjelasannya. Itu dia itu di sana itu nanti lebih tinggi daripada ini untuk pressure-nya. Nah, biasanya untuk material itu, untuk material logam, nah itu di high vacuum. Nah ini aku makanya kemarin itu banyak kejadian-kejadian unik ya. Pada saat waktu yang pertama itu kita pengujian, yang kemudian itu pada saat waktu proses untuk pengambilan data, kayak gitu. Nah, karena kita ingin melihat untuk korosinya, bukan untuk lebih kepada pengaruh untuk struktur untuk cacatnya ya. Gitu. Iya. Makanya seperti itu sih. Nah, ini berbeda banget dibandingkan kita menggunakan secondary elektron ya. Nah, di sini kelihatan kan untuk di sebelah kanan ini BSE itu perbesaran 1000 kali dan di sini SE perbesarannya 1000 kali juga. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini itu untuk faktor di sini cuma faktor morfologinya. Dalam artian oh di sini ternyata udah ada cacat. Kemudian di sini juga udah ada struktur yang terkelupas dan sebagainya. Di sini juga, di sini juga. Nah, sedangkan untuk fase detail yang kita dapatkan itu hanya di BSE. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita tahu nih, oh ternyata lebih jelas loh di BSE. Nah, gitu. Nah, cuman yang BSE lebih halus ya Bang ya untuk benar. Untuk di SE lebih halus dibandingkan di BSE. Karena di BSE itu kita melihat untuk detail dari struktur mikronya. Sedangkan kalau SE itu kita cuma lihat, oh penampangnya itu ternyata terjadinya seperti ini. Iya. Oke. Nah, ini coba aku langsung ke atas. Nah, ini kita lebih kepada coba ini MACL. Salah. Nah, satu lagi kita melihat dipakai secondary elektron. Kayaknya banyak banget. Nah, ini beda banget ya. Iya. Lebih kasar kalau yang ini yang bawah. Iya, benar. Nah, tuh. Yang ini tuh untuk NaCl. Nah, bisa kita lihat nih. Di BSE kita itu, di BSE ini BSE ya. Nah, BSE itu di sini bisa kita lihat nih, dia itu ternyata ada bercak-bercak penambahan-penambahan. Nah, korosinya ya. Nah, ada yang terkelupas juga, ada yang berkelupas. Nah, sedangkan untuk di SE itu cuma melihat secara umum aja. Nggak sampai ke detail-detail seperti ini. Dia cuma melihat, oh ternyata ada boundary di dalam sini. Kayak gitu. Nah, itulah yang bedain antara NaCl sama H2SO4. Yang bawah yang bawah NaCl, yang atas H2SO4. Nah, kalau misalkan yang di bawah itu kita melihat bawah di sini tuh butir-butir garamnya itu ada di sini. Masih nempel ya. Berarti nyatu ke strukturnya atau gimana sih, Bang? Iya, tapi walaupun itu udah Bang di-greasing ya, udah Bang bersihin ya? Udah. Malah dia itu masih ada penambahan-penambahan di situ. Tapi kita nggak nyampe membahas komposisi kimianya kan sih? Bahas nggak nyampe lah ya. Komposisi kimia dari dia itu enggak. Nah, karena di EDS kita itu juga enggak kita masukin EDS. Nah, EDS itu untuk melihat untuk struktur kimia yang bercampur pada material. Yang terkandung itu apa aja sih? Nah, ingat ya tahu ya perbedaan ini BSE ya, BSE dan BSE ya, dan ini SE dan ST. Kayak gitu sih. Sejauh ini paham? Paham sih, untuk garis besarnya udah dapet sih. Maksudnya ada beberapa yang Abang jelasin yang unik, belum ditemukan dari teori, tapi ada juga yang relate sama teorinya kayak tadi H2. Benar. Nah itu. Cuman yang saya bingung takutnya ini Bang, yang ditanyakan pasti kenapa cairan
untuk NaCl mudah menguap, kenapa yang asam sulfat malah bertambah volume cairannya itu kan? Itu harus kita uraikan, diuraikan dalam bentuk senyawa kimia. Nah, senyawa kimia itu kita cuma ngejelasin tentang faktor ketika H2SO4 dan NaCl itu diuapkan di udara. Itu nanti. Apa titik uapnya berbeda ya Pak, Bang? Untuk titik, katakan misalnya titik uap H2O aja lah, air misalnya katakan 100 derajat lah, anggaplah gitu. Kayak beda-beda kan, kalau alkohol 78 udah menguap dan lain-lain itu. Mungkin bisa pakai basic itu untuk jelasinnya, bisa nggak? Soalnya Abang nyari untuk tapi nanti di sini tetap aku harus menguraikan senyawa kimia di situ. Nah, kalau misalkan untuk faktor-faktor itu, nah kita bisa juga melihat tuh titik didih, kemudian titik uap, titik beku dan sebagainya. Nah, tapi kan di sini kan kita kepada titik uapnya dia ya. Iya, soalnya kan kata Abang kan pakai suhu ruangan yang sama ya, suhu kamar lah ya. Benar, suhu kamar 25 derajat. Nah, kayak gitu. Sama-sama keduanya juga waktunya juga sama, kita nggak ada terjadi perbedaan atau selisih di situ waktu ya. Nah, gitu sih. Oke, itu aja sih kalau misalkan dari aku, untuk saat ini untuk progresnya. Kemudian juga ya untuk submitnya itu nanti di tanggal 30 ya. Tanggal 30. Iya, Rabu atau Kamis depan lah ya. Siangnya itu kita discuss dulu gitu, maksudnya kalau bisa ini Bang, kalau ya mentahan papernya itu Senin atau Selasa dikasih ke aku dulu, aku email ke dosen kan, paling nggak dia responnya Rabu, nggak apa-apa Bang, submit Kamis juga nggak apa-apa kan, Kamis masih tanggal 31. Itu deadline-nya kapan sih? Tanggal berapa 31. Iya, berarti sebelum tanggal itu ya, kalau bagus malamnya Rebo, cuman kalau bisa Selasanya lah Bang, Selasa atau itu tolong kirimin progress proposal yang udah Abang rombak kan, tadi ada bab 3 udah. Mau ditambahin ada juga. Yang kurubah, sama biar ini sih waktu pelaksanaan kayaknya nanti aku rubah juga ya. Gitu. Iya, menyesuaikan aja waktu itu kan waktu proposal itu kan hanya untuk menyesuaikan mata kuliah itu pas aku semester 2, tapi karena aku ngambil di semester 4 ya mau nggak mau kita rombak kan. Oke sih. Terus gimana sih Bang kalau bedanya penulis satu sama korespondensi autor itu bedanya apa? Kalau misalkan penulis, jadi kita itu untuk masing-masing penulis itu bisa dapat korespondensi dari email ya. Jadi korespondensi penulis itu digunakan untuk mengetahui untuk emailnya doang. Jadi email ketika ada feedback, kemudian ketika dipublish, nah itu korespondensi penulis itu yang berhak untuk ngedit itu seorang korespondensi kayak gitu. Jadi yang membedakan menurut Abang kan kemarin dosen pembimbingku yang bukan pembimbing tesis ya, tapi dia yang pengampu mata kuliah MTM tesis ini bilangnya kalau bisa yaitu jadi yang dosen pembimbingnya dijadikan korespondensi autor atau penulis satu. Jadi nggak, sebenarnya yang mahasiswa ini nggak harus diwajibkan penulis satu. Nah, tapi tapi saya karena aku yang ngeluarin uang segini kan Bang. Benar. Buat apa-apa, buat beli material gitu. Nah, itu Gra, makanya karena kemarin itu aja aku berani dalam artian gini, aku submit 2 jurnal, kemudian dua-duanya itu masih aku sebagai penulis pertama. Nah itu sebenarnya nggak boleh kan, tapi karena itu kemarin itu inovasi terbaru, kemudian juga bagus banget, nah aku jadi penulis pertama waktu itu. Jadi mendingan dosen tuh dijadiin korespondensi autor atau gimana? Aku misalnya aku penulis satunya nih karena aku tesis aku gitu Bang. Ya boleh. Kalau dari aku sih kemarin korespondensi untuk tesisku dan sebagainya itu aku. Untuk penulis satu pun juga aku. Makanya dari situ ya keuntungannya cuma satu. Nanti untuk ketika dikenaikan pangkat ataupun jadi dosen, nah itu jadi perhitungan juga korespondensi dan sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau aku sih mendingan ya bagaimanapun aku udah ngeluarin SEM juga mahal kan ya Bang ya. Kita penelitian yang bukan penelitian ecek-ecek juga, kita eksperimen, kecuali beda yang mungkin analisis ngambil data di perusahaan beda cerita. Benar, itu kan enak tuh cuma hitung-hitungan biasa tanpa
gimana. Nah, kalau di sini kan kita kan udah budgeting dan sebagainya kan. Itu aja sih kalau dari aku. Oke lah. Ya udah nanti itu aja Bang, aku konsul lagi sama dosenku juga sebenarnya. Kemarin dia nawarin Ah, banyak, soalnya banyak juga dia publikasi yang bayar ya Bang. Banyak juga jurnal yang berbayar bener. minta sampai 500 USD, ada yang berapa euro juga kan, ada yang pakai euro juga kalau di 500 USD mahal banget. iya, Kita padahal nanti padahal, padahal cuma Q3. paling benar. Nah, ini Scopus ini ya harapannya kita nyampe di Q2 ya, Iya. karena memang Scopus itu biasanya indeksnya Q1 sama Q2, Q3 itu sama Q4 tuh nggak ada Scopus. Dia cuma Mm-mm. terindeks di Skimago doang sih. Kayak gitu. Mm-mm. Ya, semoga lah kalau ini berarti ya rezekimu lah. Kalau Iya Bang. misalkan masuk. Ya kan itu berkat bantuan Bang BW juga lah. Aku juga nggak ngilang-ngilangin Bang BW. Fokus bantuin, mungkin kerjaannya banyak, aku juga karena kerja juga nggak bisa Iya, pure ke sana kan. Kalau Bang BW kan ya, multi ya. gitu kan, bisa ngerjain segala dalam satu waktu kayak gitu. Oke. Terus yang Makanya satu itulah cadangannya di mana Bang? Kalau jurnal yang waktu apa? itu ya, yang cadangan misalnya. Ada jurnal. Jadi tapi kalau jurnal yang itu tuh kita nanti paling di Q3 kalau nggak Q4. Tetapi nggak, emang itu tuh standarnya itu kalau Q3 Q4 itu sama kayak Sinta 1 sama Sinta 2-nya Indonesia. Oke. Ya bagus juga. Maksudnya dalam artian beken juga lah untuk Ya, yang penting kemarin sih aku disaratin nggak masuk wishlist Predator sih Bang. Kalau masalah iya, reputasi di permasalahin kalau untuk angkatanku. Tapi nanti yang angkatan kedua ini, yang angkatan 2021 ke atas, yang Atma tuh diminta minimal Q4. Kalau yang aku iya. sebenarnya Oh, oke, oke. Soalnya kalau misalkan jurnal predator itu kita gampang, kita cuma submit doang, udah kayak gitu dapat LOA-nya. Nah, tapi kan untuk apa kalau misalkan nggak bisa terhitung, apalagi penelitian kita itu mahal kan, karena iya pakai penelitian. SEM itu mahal gitu kan. Makanya aku bilang betul-betul ya berharga lah dalam artian untuk hal itu ya. Makanya, Oke lah. ya Berarti Bismillah lah makanya. bagaimanapun kalau bisa ya aku jadi penulis satu ya, bagaimanapun karena Iya, ya korespondensi nggak masalah, untuk dosen-dosenmu nggak masalah. Kalau uh, misalkan korespondensi ya, kalau misalkan untuk penulis satu ya aku saranin ya si mahasiswa itu sendiri sih. ya penulis dua baru Reski Eko Bawono STMN. Ntar lagi dapat MSCFE nih. Kenapa nggak ngambil double degree sih Bang kemarin Bang? Iya, aku tuh penasaran. Dalam artian kemarin itu kan ada yang nawarin beasiswa gratis. Kemudian Ah, juga aku melihat kan, oh ternyata full online kan, is oke lah aku bilang kan. Dan ternyata kampusnya juga bereputasi, dalam artian juga ada akreditasi dari kampusnya dia. Nah, kalau misalkan kampusnya abal-abal kan aku nggak mau kan ngambil. Nah, ah, ini ah, dapat. Dan kemarin tuh tes ternyata masuk nilaiku. Nah, ah, ah. tanggal 5 April besok tuh aku S2 lagi, tapi S2-nya untuk Master of Science. Tapi Oh, bedanya itu MSc ya Bang ya? ya benar. MSc. MSc. Waduh, gelarnya tambah banyak nih, ntar PhD. Ntar di Unhannya buat Indonesia, luarnya PhD-nya ngambil luar lagi dokter Iya, gitu. makanya Malay dong. Tapi kalau PhD 5 tahun Bang. Iya, 5 tahun, makanya berat Kalau juga sih. kalau di kalau dokter engineer di Jepang 3,5 tahun. Kalau Jerman 7 ya kalau Oke. nggak salah ya. Iya, karena kan di Jerman kan betul detail. Karena Sulit. memang di situ pasarnya engineering lah. Ah, ah. Memang memang oke banget makanya. Itu Itu sih. kemarin yang Abang buat biofuel itu bisa dilanjutin ke disertasi nggak sih Bang? Apa ada gap-gap lagi nggak itu? Yang kemarin Bisa, Abang. bisa. Mungkin Nah, makanya mungkin pemanasnya Abang pakai solar cell gitu, apa pakai CSP, konsentrat solar power, jadi Abang nggak butuh kompor, tapi kalau nggak buat support aja sih, buat pemanas tambahan, jadi minimal nilai kalornya ngurangin bahan bakar gasnya lah, intinya gitu. itu kemarin itu sebenarnya udah masuk ke renewable energy ya, karena Nah, di situ aku nggak pakai, yang pertama itu nggak pakai solar. Nah, aku full pakai oli bekas. oli bekas, oke oke. Tapi Nah, itu temperaturnya dapetin nyampe berapa nyampe dapatnya? nyampe kemarin itu kita sampai ke titik uapnya itu di 200 derajat Celcius tuh. Heeh. Nah,
Kemudian juga Bang, kalau gini Bang mau nanya, uh, kalau misalnya Abang kan alatnya ada tuh untuk distilatornya. uh, Kita misalnya aku mau bikin penelitian lagi nih, tapi kita dengan bahan yang berbeda. Abang pakai apa? bisa. Abang pakai apa? Kemarin aku pakai aluminium 1010. Enggak, maksudnya itu yang bahan itunya, minyaknya dari Oh, Atsiri, nilam, uh, nilam, aku nilam. kan pengen buat bioetanol tuh Bang, kayak misalnya Uh, dari nanas atau dari durian yang memiliki kadar alkohol tinggi dari buah-buah bekas gitu, pemanfaatan kan sampah. bisa, Uh, bisa. tapi desain alatnya sama nggak apa-apa walaupun output cairannya beda gitu, misalnya aku ngasilinnya Boleh, bioetanol, Abang biofuel. boleh, bisa. Yang penting dia cuma satu. Kalau misalkan di S3, itu Uh, nanti kita itu mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dia itu betul-betul nanti detail ya, detail banget ya, detail. jadi sampai Ya, bener-bener nemuin yang nggak orang temuin itu Bang, yang novelty-nya itu yang susah ya Bang. iya benar. Nah itu yang sulit. Makanya aku bilang, kalau di S3 nanti, kalau aku sih ada dua pilihan. Yang pertama itu, kalau dari aku sih, aku mau nerusin yang blockchain. Nah, blockchainku tuh di dunia penerbangan. Nah, Uh, kemudian yang kedua itu teknik mesin sama. Tapi aku teknik mesinnya lebih kepada untuk pemberdayaan dari mesin itu sendiri. Jadi aku nggak nerusin yang kemarin. Aku ada ini baru, ada apa ide baru untuk itu. Nah, tapi aku lebih Kira-kira kalau kepada kalau penelitian Abang yang kemarin tuh aku habis banyak gak Bang? Misalnya aku mau bikinnya bioetanol yang benar-benar murni. Kebanyakan kan orang bioetanolnya masih campuran Bang. Maksudnya masih ya ya. ada komposisi dari larutan atau cairan baru yang dia tambahin. Tapi aku benar-benar pingin pure dari sampah nih. Misalnya kulit-kulit nanas Oke. bekas sama kulit durian itu kan masih ngandung alkohol. Kita suling dengan beberapa derajat variasi temperatur, kita lihat kadar kemurnian alkoholnya berapa gitu kan. Kalau untuk Bisa, kemurnian 8% gitu misalnya. bisa. Tapi itu, nah aku nggak rekomendasi kenapa? Karena di situ kita ada namanya trial and error. Nah, nggak Oh, enaknya kalau misalkan eksperimental itu, Bro. Jadi kalau ketika kita membuat prototype ataupun, nah di desain dan prototype pun nanti hasilnya beda. Yang terutama itu dalam hal kita pembuatan. Nah, ketika kita memanufacturing dari suatu desain, membentuk suatu produk jadi, nah itu pasti ada beberapa miss yang kita lewatin, miss step ya. Nah, ya, oke. untuk itu yang bikin lama waktu pengerjaan. Nah, kalau aku sih lebih nyaranin nanti untuk S3. Nah, aku juga nggak mau lama-lama. Kalau aku tuh maunya tuh ya terkait dengan teori ya, teori. Karena memang teori itu yang paling enak. Kita itu nggak perlu ngeluarin budget tinggi, kemudian Berarti kita bisa dapat Abang masuknya kajian uh, teoritik ya. iya benar kajian teoritik, Jadi nyari bukan gap-gap kepada bener-bener syukur penurunan rumus dan mungkin bisa nemuin rumus baru gitu ya. Kalau S3 kan benar bikin benar rumus ketika ya yang penting nggak ada satu orang pun yang nyanggah rumus kita udah oke lah ya. Karena nanti benar. ada Nah sidang itu terbuka. iya, dan itu harus dihadiri oleh beberapa orang mahasiswa ataupun praktisi untuk melihat kita itu layak apa enggak. Nah, itu sih makanya. Jadi Itu Abang juga yang ngeri berarti sih. lebih nyaranin ke kajian teoritik ya Bang. Misalnya mungkin Iya, menggunakan R dan lain-lain gitu ya. benar. Nah, kalau aku sih kayak gitu. Kenapa? Karena lebih enak dan lebih cepat biasanya dibandingkan kita menggunakan eksperimental. Tetapi eksperimental itu juga kalau misalkan kita lakukan dengan benar, nah itu juga cepat biasanya dan kita nggak perlu apa menerapkan ilmu baru. Nah, kalau misalkan teoritik kan kita harus mendapatkan ilmu baru ya, teori baru ya. Teori baru lah atau rumus baru mungkin. Tapi kalau eksperimenter resikonya itu yang tadi Bang Bewi, ada misstep kalau misalnya kita kelewat, terus juga kadang ada Benar, ngulang antara lagi. teori, dan pas praktek beda, pasti ada beberapa yang beda gitu. Iya, Ya, makanya. kita eksperimen aja, kenapa cairan yang harusnya di udara terbuka atau di suhu kamar aja sama-sama mengalami penguapan, ini malah mengalami Nah, itu sih makanya aku bilang ya rada-rada inilah, rada-rada ini betul-betul tricky banget lah. Jadi betul-betul kita hubungin faktor fisika, kemudian juga secara matematiknya apa dimodelkan, nah, kayak gitu. faktor Nah, ya chemical. Ya. juga. Ya. Faktor chemical juga ya. benar, chemicalnya wajib. Nah, ya, 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 benar, chemicalnya wajib.
Itu aja sih kalau dari aku untuk kalau misalkan bekal S3, kemudian juga S2-mu ya insya Allah ya kelar lah, kita nggak ada extend lah. Iya. Terus Kalau gimana kok Serpongmu? apa? Di mana Subang? Di mana sih yang ngajar online kemarin? Oh, Sorong. Gimana itu? Jadi aku masih kontrak sampai Juli. Untuk Uh, ngajarnya masih belum dosen tetap, maksudnya karena S2 aku belum kelar, cuman dia minta bantuan untuk ngajar karena kemarin kan ditanya tuh, Bapak gimana S2-nya kira-kira selesai kapan? Ya saya usahakan paling sementok-mentoknya Agustus lah, Bu. Juli Agustus lah saya selesai. ya. Oh ya udah berarti bantu. Aku bisa ngajar juga nggak? Wah, kalau Bang BW tinggal pilih, Bang. Abang tuh udah S2 di tangan tuh, Abang tinggal milih kampung udah bisa nego gaji, Bang. Kalau online gini kan nggak masalah, Bang. Abang nggak harus ke lokasi. Oke, Abang oke. tinggal nyiapin PPT, orang juga paling video Zoom atau kita buat video pembelajaran terus kita share link aja boleh kok sekarang. Kayak Ya aku pengen sih, maksudnya pengen dalam artian pengen nyoba kan online kayak gitu. Biasanya kan orang ini ada mahasiswa nanya-nanyain. Nah, tapi dari mahasiswa itu biasanya cuma dapat SK doang. Nah, ini aku pengen nyoba nih. Kira-kira oke nggak kalau misalnya aku ngajar? Nah, apalagi juga di Sorong kan. iya jauh. Enggak, soalnya Papua kan kemarin juga dekannya bilang sih kalau SDM sana juga mohon maaf kurang ini, mereka juga nyampein Bapak harus lebih sabar Oh karena gitu. penalarannya beda kan gitu. Bang BW harus sabar mungkin kan, apalagi Bang BW kata kita teorinya ngelotok lah, mereka ke Ya, ya, ya. aplikatifnya mungkin walaupun S1 kan. Kemarin Oh, kemarin ada yang nawarin juga Bang di mana ya kemarin ya? Di Esa Unggul buka Bang kalau nggak salah. Teknik mesin Esa Unggul. oh, bisa ngobrol ya. Ya, ya. Sampai 31 Maret kok kalau nggak salah, buka IG-nya aja tuh. Udah kalau nggak salah Oke. tuh. Berarti emang cita-citamu jadi dosen lah ya, sebenarnya. Pengennya gitu, pengennya makanya entar S3 lah minta bantuan Bang Bewe ini kira-kira di mana kampus yang inilah, maksudnya nggak Ya, harus negeri tapi bisa grade-nya cukup lah buat daftar dosen atau daftar PNS kayak gitu. ya. Ya itulah, ya enaknya itulah kalau misalkan dosen dan sebagainya itu kita lebih fleksibel sih, waktunya lebih fleksibel. Oke lah, oke. Nanti kalau misalkan ada ini kabar-kabarin aja lah, Gra. Iya, kalau Ya, bisa ya, kalau bisa daerah Jakarta dan sekitarnya sih, maksudnya kalau abang sewaktu-waktu butuh ke kampus untuk administrasi gampang kan, nggak harus. iya iya benar. Kalau aku ini benar-benar kayak penanda tangan kontrak aja aku tanda tangan digital gitu, karena memang ya terkendala di sana pandeminya katanya masih Oh masih naik. berlaku ya? Ya makanya nanti pokoknya aku ijazah keluar SK tetapnya dikasih, tapi aku kan lihat dulu offeringnya, aku Benar tanya-tanya. benar benar. Katanya ya dapat mes dan tunjangan dan lain-lain, cuman aku belum tahu take home pay aku berapa. Kalau sekiranya Ya, aku layak ya aku ambil, kalau enggak ya aku enggak gitu. Karena ntar iya iya. udah punya NIDN itu susah Bang, mau pindah-pindah home base tuh ke kampus lain sulit. Oh Karena gitu. karena banyak kampus sekarang sekali ngerekrut dosen syaratnya belum memiliki NIDN atau bersedia pindah home base. Nah itu jadi Oh, makanya ya Bang BW harus benar-benar seleksi kampus yang relate, yang ya mampu membayar value kita lah. iya iya iya. Iya Jangan benar sampai benar. asal-asal juga. Makanya aku kalau yang kemarin Sorong ini aku lihat dia dari 1956 udah berdiri, kemudian juga untuk program studi teknik mesinnya udah akreditasi B. Untuk Oke oke. kampusnya juga Oke lah, worth it lah. Worth it masih lah. masih layak lah, kalau base Iya tidaknya iya. masih ada harapan lah untuk Benar benar. gaji dan lain-lain gitu. Oke sih. Oke lah. Ya udah berarti itu aja mungkin ya untuk hari ini. Nanti untuk itunya paling aku submit untuk di jurnal ya, jurnal. Kemudian juga di bab 4 ya, paling itu aja sih. Oke. Jadi nanti Oke sih. jurnalnya Abang press berapa halaman Bang kira-kira Bang? Paling kalau dari aku sih, aku pengennya itu nggak sampai di 10 halaman sih. Karena Iya. memang Scopus itu kan juga dia ada batas-batasan untuk apa? Kalau Untuk nggak salah standarnya 6 sampai 11 apa 7 sampai 11 Bang? 6 sampai 11. Oh iya betul. Hmm. Formatnya yang kanan Makanya, kiri ya, Abang ya? Yang ya, selembar kiri. Ya? makanya enak lah kalau misalkan kayak itu daripada yang biasa tuh ribet, yang dua kolom ya. Ribet, ribet banget makanya. Itu sih. Oke, sip. Kalau kayak gitu, Gerah. Nanti untuk kabar berikutnya nanti aku share secepatnya lah ya. Oke. Kasih nih Nanti udah kalau
ngeluangin waktunya, nanti intinya koordinasi terus ya, mungkin kan Bang Bewi juga ada kerjaan lain lah, nggak ngurus ini doang kan. Boleh. Soalnya nanti juga Lebaran aku juga di sini sih. Lebaran juga di Tangerang sih. Aku nggak ke Jogja, nggak ke Batam. Karena nanti kalau misalkan ada. Ke Jogja mau ke siapa emang? Kan ada saudaraku. Oh, masih di sana ada? Masih di sana ada mbahku di Wates, makanya. Itu sih. Oke lah kalau kayak gitu, nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi nanti kabarin aja lah ya. Oke Bang, baik Bang. Oke kalau kayak gitu. Ini aku close dulu stop sharing-nya. Oke. Terima kasih pada hari ini untuk Anugrah juga udah mendengarkan untuk presentasi singkat ya untuk mengenai progres dan sebagainya. Ya untuk deadline terdekat ya paling di hari Selasa atau Rabu kita udah bisa submit untuk jurnal. Iya, bismillah lah ya. Untuk bab 4 kita juga untuk bab 4 juga kita usahakan secepatnya. Nah, setelah itu nanti baru kalau misalkan udah selesai, nanti kita lanjut ke untuk sidangnya, persiapan sidang. Iya, siap. Oke. Tapi Bang puasa masih di Tangerang ya berarti ya? Belum, takutnya ke Batam gitu. Kagak, aku belum ada libur. Aku cuti bisa, tapi aku nggak mau cuti. Makanya nantilah aku mau siapin dulu lah beberapa berkas-berkas dan sebagainya. Oke lah. Sip. Thank you, Grah. Oke, demikian tadi pembahasan saya dengan rekan saya, Saudara Reski Eko Bawono STMT. Beliau juga salah satu founder multimedia Move On Studio ya. Jadi dia juga bergerak di bidang digital, bidang education konsultan, dan juga beberapa project lain yang bisa ditangani seperti desain rumah dan juga project-project media yang lainnya. Oke, mungkin saya juga akan menerangkan sedikit bahwasannya saya juga membuka open discuss dengan para engineering lain, baik itu mahasiswa D3, S1, S2, dan S3 untuk berdiskusi terkait masalah energi alternatif atau konversi energi di bidang teknik mesin. Karena memang bidang ini sangat menjanjikan untuk melahirkan energi-energi yang ramah lingkungan untuk anak dan cucu kita ke depannya. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan energi konvensional untuk bertahan hidup selanjutnya, karena bisa berdampak kepada global warming. Global warming itu sendiri dampaknya cukup dahsyat ya, seperti misalnya naiknya suhu bumi dan kemudian turunnya atau mencairnya es dari kutub utara. Dan ketika kutub utara mencair, otomatis bisa berdampak buruk, yaitu tsunami atau bencana alam untuk dataran-dataran rendah dan juga yang negara dikelilingi oleh laut. Karena dengan bertambahnya volume air laut, otomatis bisa terjadi tsunami atau banjir yang diakibatkan oleh mencairnya es tersebut. Dan selanjutnya mungkin saya juga akan membahas terkait energi-energi alternatif yang bisa kita manfaatkan dari mungkin sampah, dari bahan-bahan bekas yang mungkin tidak punya nilai ekonomi lagi, bisa kita recycle atau kita daur ulang untuk dijadikan bahan-bahan bernilai ekonomi, bisa dijual dan bisa dimanfaatkan, namun tetap mementingkan aspek untuk ramah lingkungan. Kenapa? Karena ketika aspek ramah lingkungan itu dikedepankan, otomatis kita juga bisa selain mendapatkan value uang secara nilai ekonomis, kita juga bisa menjaga keramahan lingkungan kita. Karena bagaimanapun lingkungan itu sangat berarti untuk kita dan generasi kita ke depannya. Apalagi bumi ini merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang cukup baik ditempati di bumi ini oleh manusia. Karena apa? Karena di planet lain belum ada sampai sekarang, masih diteliti untuk planet yang sesuai dengan bumi, yang memiliki oksigen, sumber air, dan lain-lain. Dan dengan itu bagaimana kita menjaganya, bisa mengurangi polusi-polusi seperti polusi udara, suara, noise, terus juga polusi air, pencemaran tanah, dan lain-lain. Karena dengan menjaga bumi itu bisa membuat kita nyaman tinggal di bumi ini. Bukan hanya sekedar mengejar materi semata, tapi juga kita harus memikirkan kelestarian lingkungan dan juga keberlangsungan untuk anak dan cucu kita nanti. Karena apa? Ketika tidak ada generasi selanjutnya, tidak ada yang menjaga ramah lingkungan, otomatis lingkungan pun tidak akan bersahabat dengan kita dan juga bisa menjadi tempat yang buruk untuk kita tinggali di bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai seorang engineer, selain kita merekayasa suatu instrumen atau alat, itu pun kita harus tetap membuat alat tersebut ramah terhadap lingkungan dan tidak menghasilkan dampak yang cukup fatal. Semisal menggunakan bahan bakar fosil. Nah, itu kan bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui dan juga tidak bisa
kita olah lagi karena berdasarkan fosil. Nah, sementara kita harus bisa menciptakan energi alternatif yang bisa setara dengannya, namun tetap ramah lingkungan dengan efisiensi yang mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah sedikit, tapi tetap bisa memenuhi fungsi atau kegunaan dari energi tersebut. Kenapa? Karena ketika energi tersebut tidak mencemari lingkungan, otomatis kita juga bisa menjaga kelestarian lingkungan kita sendiri. Seperti contohnya kita bisa mengurangi penggunaan kompor gas dengan menggunakan solar stove atau kompor tenaga matahari dengan beberapa tipe ya, ada yang kompor kotak, ada kompor parabola, dan juga ada kompor lainnya. Dan juga mungkin bisa menggunakan bahan bakar briket lebih alami dan juga bisa mengolah masalah sampah yang ada di kota. Dan juga mungkin bisa menggunakan beberapa cairan-cairan lagi yang bisa kita teliti dari bahan-bahan bekas. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.